Saya pindah ke kanan, Pak Jenderal Sudirman. Makasih pimpinan, zigzag kayaknya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua Komite 4 dan seluruh anggota Komite 4. Yang saya hormati perwakilan pimpinan OJK, selanjutnya dari PNM dan dari Pegadaian dan dari Sekjenan Komite 4 Sekretariat. Saya Sudirman dari Aceh ingin menanggapi beberapa hal. Yang pertama terkait dengan moto daripada Pegadaian ini, yaitu bagaimana Pegadaian itu menjangkau masyarakat yang kurang terlayani, begitu ya kira-kira. Cuma ini di sini saya melihat Pegadaian lebih spesifiknya kemana sekarang ini. Dan di sini juga ada PNM. Jadi kalau banyak variabel begini, saya pikir ini yang repot ini ketika pemeriksaan BPK. Karena variabel cukup banyak. Dan kemudian, maaf, kita ingin Pegadaian tumbuh dan kita ingin PNM tumbuh. Tapi, itu meski ada satu fokus yang punya otoritas masing-masing. Jadi tidak saling menyeberang. Variabel-variabel dalam kegiatan itu mestinya ada perbedaan-perbedaan. Jadi ini saya bingung, Pak Agus, perbankan, kemudian PNM, kemudian Pegadaian, ini seakan-akan sama. Sama. Variabelnya sama, jenis kegiatannya sama. Nah ini bagaimana ada satu yang signifikan terkait dengan kegiatan-kegiatan atau variabel yang dimunculkan oleh masing-masing lembaga ini. Jadi kita tidak ingin itu pemerataan pemenuhan tenaga kerja, tapi lebih efektif. Pegadaian kita harapkan ada satu hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki ekonomi. Yang kemudian yang kedua, Aceh, Bagus punya kanun nomor 11 tahun 2018 tentang keuangan syariah. Nah di sini harus dihargai. Dan ada beberapa waktu yang lalu OJK pusat pernah keceplosan ngomong, tapi bukan Bapak. Ya. Ingin mengembalikan perbankan konvensional di Aceh. Dan itu sangat resistensi untuk Aceh. Mohon dijaga. Kita tidak trauma ya, atau rasa takut kepada perbankan atau keuangan syariah. Keuangan syariah itu adil, bukan hal yang harus ditakuti. Dan ini menjadi pilot project untuk Indonesia bahwa keuangan syariah yang ada di Aceh itu variabelnya sudah banyak, jenis-jenisnya sudah banyak, tidak perlu ditakuti. Dan yang kedua, OJK harus memang betul-betul memantau bagaimana pelaksanaan daripada PNM sendiri. Apakah dia melaksanakan bagi hasil yang betul-betul real dengan mengedepankan keadilan? Bukan hanya tanggung renteng itu, tapi itu juga harus spesifik, Pak Agus diperiksa. Jangan nanti tanggung renteng, namun hasil-hasilnya maaf, mungkin itu tidak sesuai dengan pola syariah. Sampai ke situ. Jadi produknya juga harus dia evaluasi, spesifiknya adalah Aceh, Pak Gus. Selanjutnya, lembaga keuangan seperti leasing, ini masuk nggak, Pak Gus? Masuk ya?
masuk. Ya, perusahaan-perusahaan apa namanya, leasing, ya leasing motor dan lain sebagainya. Ini juga harus dicermati, Pak. Karena apa? Mereka itu seakan-akan kalau memang aturannya tidak sejalan dengan seperti di Aceh, kanun keuangan syariah, seakan-akan juga menjadi lintah darat yang direkomendasi. Banyak keuangan masyarakat yang terkuras sampai tidak bisa bayar, Pak. Kemudian yang dilematisnya lagi, yang ironisnya lagi, perusahaan-perusahaan leasing ini bukan milik daerah, tapi milik orang lain yang ada di kota lain. Ini kalau saya kira ini bentuk penjajahan kepada daerah. Misalnya katakanlah leasing ini milik Jakarta. Mereka mencari keuntungan di daerah. Lalu anggarannya, keuntungannya dibawa semuanya ke pusat. Ini harus ada kebijakan, Pak. Harus ada kebijakan. Harus ada mengalir ke daerah. Karena yang dikeruk hari ini uang daerah. Masyarakat berjibaku berusaha untuk memenuhi angsuran kreditnya. Namun, tidak ada hasil untuk daerah. Dan itu bisa menjadi suatu indikator kemiskinan juga, Pak. Ya, kemiskinan. Kenapa? Masyarakat dari penghasilannya sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, saya tidak melihat dari Pegadaian ataupun dari Pak Agus sendiri atau dari PNM spesifiknya untuk peningkatan ekonomi di Aceh. Apa nggak ditulis atau lupa nulis ini? Pak, kami setelah MOU itu belum juga menampakkan hasil yang signifikan untuk Aceh, Pak. Aceh ini merupakan daerah termiskin di Sumatera, coba. Bagaimana desainnya? Di mana peningkatan ekonomi yang lebih spesifik untuk Aceh ini, Pak? Baik daripada perbankan, kemudian dari PNM, dari Pegadaian, apa langkah konkret untuk meningkatkan ekonomi masyarakat supaya Aceh ini keluar dari nomor urut 1. Ini harus kita berjuang, Pak. Dari pusat harus berjuang. Bukan memberikan dana otonomi khusus. Nah, ini dana otonomi khusus keluar sendiri. Kalau tidak berhasil, kita juga yang bertanggung jawab. Itu permasalahan. Maka di sini moralitas kita semua harus dituntut tinggi di sini. Nah, itu kemudian tanggung jawab kita untuk menuju Aceh yang berhasil dan mandiri. Jadi itu mungkin dari saya. Produk yang dikeluarkan harus merupakan sesuai dengan Kanun nomor 11 tahun 2018 tentang keuangan syariah. Kemudian juga bagaimana langkah daripada UMI, apakah sudah PNM ini ada keuangan UMI Mekar, apakah ini sudah ada variabelnya tentang syariah. Kemudian selanjutnya tentang Pegadaian, apakah ini nggak overlapping dengan perbankan karena variabelnya sama, ya. Tolong dijelaskan kepada kami supaya kami bisa memperjuangkan semua ini. Demikian, makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.